Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kan kita masih dari sub pokok bahasan yang sama, yaitu pengenalan fotografi ya. Kemarin kita udah belajar pengertian fotografi, lalu jenis-jenis fotografi, terus ada sejarah fotografi juga. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan fotografinya. Jadi di sini pokok bahasannya itu ada dua, yaitu pengenalan fotografi sendiri, terus prinsip dasar kamera yaitu aperture atau diafragma, shutter, sama ISO. Lalu tujuan pembelajaran kita sekarang yaitu siswa dapat mencari informasi mengenai fotografi, siswa dapat mengetahui prinsip dasar kamera, melalui proses mengeksplorasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menyajikan hasil praktek dengan memperhatikan prinsip dasar kamera serta berdiskusi antar sesama peserta didik. Nah, yang pertama ini, ada yang tahu nggak kemarin fotografi itu apa sih? Yang Melukis dengan cahaya, Bu. benar, oke. Jadi balik lagi seperti kemarin, dan di sini eh, di di sini di sebelah pinggir ini ya, ada cara bagaimana foto itu terbentuk. Nah, pertama itu dari objek. Objeknya itu kayak misal di depan kita ada pohon. Nah, objeknya ditambah dengan cahayanya di siang hari, di depan kita ada pohon dan ada cahaya, lalu ada optik, aperture, shutter, dan sensor. Nah, dari objek ini kita nanti dipantulkan melalui lensa, lalu diatur dari aperturnya, lalu shutternya, lalu akan dikirim ke sensor dan dijadikan sebuah foto di kamera itu. Nah, jadi kan fotografi artinya melukis dengan cahaya. Nah, seni fotografi pada dasarnya adalah melihat dan menyeimbangkan cahaya dengan lingkungan sekitar agar terekam lebih indah. Nah, di sini kan lensa itu terdiri dari beberapa lembar. Nah, yang kacanya itu bentuknya beda. Jadi lensa itu macam-macam juga gitu, gak cuma satu lensa tuh. Jadi ada yang lensa wide lah, lensa fix lah gitu. Jadi sesuai kebutuhan kita tuh mau foto apa gitu. Nah, terus aperture itu terletak di dalam lensa yang berperan sebagai pintu yang mengendalikan banyaknya cahaya yang dapat mencapai sensor. Nah, melalui aperture ini cahaya itu diatur, mau masuknya tuh banyak atau dikit atau segimana tuh. Nah, kita mengatur cahaya itu dari aperture. Nah, lalu habis dari aperture kita ke shutter. Nah, pada kebanyakan kamera modern, shutter terletak di dalam bodi kamera dan mengendalikan seberapa lama sensor terbuka untuk menangkap cahaya yang masuk. Nah, sensor sendiri yaitu bagian yang paling sensitif yang berupa plate berperan menyerap cahaya dan mengubahnya menjadi piksel. Nah, jadi habis dari aperture udah diatur nih cahayanya mau masuk berapa. Nah, habis itu ke shutter. Shutter itu mau berapa lama ini cahaya masuk ke sensor untuk dijadikan foto, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu aperture. Aperture itu apa sih sebenarnya tadi? Ada yang mau jawab? Iya, lupa. Oke, jadi aperture itu berperan sebagai pintu yang mengendalikan banyaknya cahaya. Nah, kayak ini aperture ledge. Aperture itu kebuka tuh semuanya. Nah, lalu ada medium aperture itu, nah setengahnya ketutup, jadi cahaya yang masuk segini. Nah, lalu ada small aperture, itu tuh sedikit aperture yang masuk atau cahaya yang masuk ke dalam kamera. Nah, makin besar aperture berarti makin besar juga cahaya yang masuk. Begitu juga sebaliknya. Nah, semakin besar kita buka aperturnya, maka cahayanya akan masuk semakin banyak. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita memperkecil aperturnya, nah cahaya yang masuk pun akan sedikit. Nah, lalu apa sih f-number itu? F-number itu adalah satuan matematis yang menunjukkan diameter dari aperture ini. Nah, jadi apa sih f-number itu? Kadang f-number tuh suka disebut dengan f-stop. Nah, kayak F per 2, F per 8, F per 22. Nah, itu tuh yang mengendalikan apa cahaya yang masuk ke kamera. Nah, ini contoh-contohnya ada f-stopnya kayak f-number gitu, aperture itu ada 1,4, 2, 2,8, dan banyak lagi ya. Nah, terus apa sih Bu yang mempengaruhi aperture ini ke dalam fotografi? Nah, kita lihat ya di sini nih di sebelah
kanan. Nah, di sini kita anggap tengahnya aja nih ya. Yang mempengaruhi dari aperture itu adalah cahayanya serta depth of field. Nah, itu tuh apa sih, Bu? Nah, light itu kan cahaya. Depth of field itu sebuah kedalaman bidang. Ibaratnya di depan kamu ada pohon, belakangnya lagi ada pohonnya lagi, ada pohonnya lagi, ada pohonnya lagi. Nah, itu tuh sebuah kedalaman gitu ya antara jarak kamera dengan objek yang akan kita foto. Nah, semakin kecil aperture yang kita pakai, nah kedalaman fotonya itu semakin shallow gitu, atau istilahnya yang makin belakang tuh makin ngeblur lah gitu, kayak kalau disebut zaman sekarang tuh bokeh lah gitu. Nah, sedangkan semakin semakin besar tuh, nah semua yang di depan itu jadi kelihatan. Nah, yang belakang-belakang pohon-pohon itu pun kelihatan gitu. Nah, selain dari depth of field ini, semakin kecil dari aperturnya itu, cahaya yang masuk kan semakin besar. Nah, terus kalau semakin besar, nah itu jadi semakin gelap gitu ya. Nah, atau bisa kita lihat di sini, semakin tinggi F number, aperture mengecil, cahaya yang masuk sedikit. Nah, semakin besar F number, aperture membesar, cahayanya banyak yang masuk. Nah, gitu. Terus, nah, kayak gini contohnya nih. Ibarat ini kita, terus ini depth of field itu kedalaman bidangnya kan. Nah, ini kedalamannya, ini aperturnya, kedalamannya jadi segini, dan hasil foto yang dihasilkan pun kayak gini. Kita ada bunga, belakangnya blur. Nah, terus dengan F medium aperture. Nah, medium aperture ini kedalaman bidangnya segini. Berarti dari bunga ini sampai ke rusa yang kita fokuskan gitu. Nah, yang ini kita blurin nih, kita mau ngeblurin. Nah, itu dan hasil fotonya seperti ini. Nah, semakin besar juga, nah kedalamannya semakin besar. Jadi semuanya terlihat dari pohonnya, rusanya, bunga-bunganya. Nah, itu jadi semakin besar maka kedalaman bidangnya semakin besar dan semakin terlihat gitu ya objek yang akan kita ambil. Di sini paham apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu lanjut ya. Selanjutnya, shutter speed. Setelah aperture kita masuk ke shutter speed. Shutter speed itu apa sih, Bu? Shutter speed itu yaitu mengendalikan seberapa lama sensor terbuka untuk menangkap cahaya yang masuk. Makin lama shutter terbuka, akan semakin banyak cahaya yang masuk. Nah, di sini pun ada dua jenis shutter gitu ya. Secara basicnya atau dasarnya gitu, yaitu open focal plane serta closed focal plane. Nah, jadi di sini semakin terbuka, berarti cahayanya akan masuk. Nah, sedangkan closed ini cahayanya tertutup dan tidak masuk ke dalam kamera. Nah, jadi bila memotret objek yang sedang bergerak pada settingan fast atau fast shutter gitu ya, kita dapat menghasilkan objek yang membeku atau diam, dan bila di setting slow shutter maka objek akan terlihat bergerak gitu. Nah, di sini macam-macam shutter tuh ada 1/1000 per second, ada 1/500 second, dan banyak lagi ini sampai 1 second pun ada gitu ya. Nah, Ibu apa sih yang mempengaruhi tuh dari kalau kita ngatur shutter speed itu apa sih, Ibu? Nah, kita lihat di sini tuh ada 3 yang dapat mempengaruhi, yaitu exposure, motion, serta kamera shake. Apa sih, Bu, itu tuh apa aja gitu. Nah, dari exposure ini sendiri, exposure tuh seperti cahaya gitu kan ya. Nah, semakin kecil shutter speed yang kita pakai, maka cahayanya akan semakin ada gitu. Nah, dan begitupun sebaliknya, kayak 1/1000 semakin cepat shutter speed yang akan kita pakai, maka foto kita akan menjadi gelap gitu. Nah, terus ke motion tuh apa sih? Motion tuh gerakan yang dari gerakan objek yang akan kita ambil. Nah, semakin kecil slow shutter speed kita, nah itu tuh kayak goyang-goyang gitu. Jadi kalau ada misalnya nih harimau sama kancil yang lagi lari, kita foto pakai shutter speed yang kecil, nah itu tuh malah bukan yang nge-freeze atau memperlihatkan si harimau dan kancilnya, dia tuh malah jadi kayak goyang aja, kayak emang lari, beneran lari gitu. Nah, beda kalau kita pakai
shutter speed yang 1/1000 misalnya. Nah, kita tuh bakal ngelihat tek 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 tek. Nah, kelihatan dari si harimau lari itu terlihat bagaimana dia tuh sedang berlari. Nah, terus camera shake. Nah, itu tuh kita tuh pakai shutter speed tuh gak susah kalau mau kalau semakin kecil tuh kita tuh gak bisa pakai tangan kita sendiri karena tangan kita pun bisa goyang gitu loh. Jadi si kamera tuh jadi ikut goyang dan hasil fotonya tuh jadi goyang juga, jadi ngeblur gitu dan apa solusinya gitu ya. Nah, solusi kalau kita mau pakai shutter speed yang kecil, kita terus pakai tripod dan karena shutternya tuh kayak bakal nanti kita bakal foto, nanti fotonya jadi hitam dulu tuh di image-nya. Nah selama proses foto itu tuh kita tuh tangan tuh gak harus diem sebenarnya. Nah dan tangan tuh nggak bisa kayak gitu. Nah makanya kita menggunakan tripod gitu. Beda lagi kalau semakin faster itu kita bisa masih pakai ke handle fotografi itu berarti masih bisa mempergunakan tangan kita untuk mengambil objek gitu. Nah, di sini dapat dimengerti semuanya anak-anak? Atau Dimengerti. oke, Dimengerti, Bu. lanjut ya. Lalu ke ISO. ISO itu apa sih, Bu? ISO adalah ukuran dari kecepatan film atau kadar sensitivitas terhadap cahaya. Nah, pada kamera digital, ISO berpengaruh terhadap sensor namun prinsipnya tetap sama. Jadi ISO itu sebenarnya lebih ke mengatur cahaya cahaya saat kita akan mengambil objek kita. Nah, kalau misal nih, jika kita memotret tempat yang banyak cahayanya seperti di outdoor gitu ya, kayak kita misal lagi street photography kayak kemarin di pinggir jalan gitu ya. Nah, kita tuh bisa pakai ISO yang rendah gitu ya. Karena dengan ISO yang rendah kita membutuhkan exposure yang lebih lama atau slow, sedangkan ISO yang tinggi akan membutuhkan waktu exposure yang lebih singkat. Nah, semakin tinggi nilai ISO yang dipakai, maka akan berpengaruh adanya noise, nah atau bintik-bintik pada hasil objek kita. Nah, gimana sih Bu maksudnya itu tuh? Aku gak ngerti gitu ya. Nah, ISO dan digital noise. Nah, yang berpengaruh saat kita mengatur ISO itu adalah sebuah bintik hitam atau grain atau noise yang pada objek pada hasil gambar kita. Contohnya nih, ISO 100 dengan ISO 3200 nih. Ibu zoom dulu nih ISO 3200. Nah, bisa dilihat perbedaannya dari ISO 1600 sampai ISO 3200 sendiri itu lebih banyak noise-nya yang ISO 3200 gitu daripada yang 1600. Kenapa? Karena semakin tinggi ISO yang akan kita pakai, semakin banyak noise yang kita peroleh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ISO itu berfungsi buat apa sih Bu gitu ya. Nah, ISO ini sebenarnya lebih banyak digunakan saat kita fotografi di malam hari gitu. Kenapa? Karena malam hari sendiri itu cahayanya kurang gelap gitu ya. Kita mau foto apa sih malam karena sedangkan fotografi sendiri itu udah perlu cahaya untuk memotret objek. Nah, adalah ISO ini. ISO ini yaitu untuk membantu cahaya masuk ke dalam kamera gitu. Jadi menambah cahaya di dalam kamera kita gitu ya. Nah, tapi emang kekurangannya itu semakin besar, semakin noise-nya semakin banyak gitu. Itu sih kekurangannya gitu. Padahal kan emang kalau foto bintik-bintik itu kan detailnya kurang gitu ya, jadi nggak kelihatan gitu. Ada dimengerti nggak anak-anak maksudnya? Ya, Bu, dapat dimengerti. Oke, berarti udah ngerti ya tentang ISO. Nah, sekarang setelah 3 itu adalah exposure yang tadi Ibu sempat singgung di depan gitu ya. Nah, exposure tuh apa sih Bu? Ada yang tahu exposure itu apa?
Gabungan antara ketiga itu bukan, Bu? Betul sekali, Nak Willy. Ya, bagus sekali ya. Jawabannya tepat banget. Jadi exposure itu beberapa faktor atau kombinasi. Kombinasi itu maksudnya kombinasi apa, Bu? Kombinasi dari shutter speed, aperture sama ISO itu. Nah, dari ketiga itu kita akan menghasilkan exposure. Nah, jadi berapa banyak cahaya yang datang, berapa sensitifnya sensor terhadap cahaya. Nah, ini diatur dari ketiga yang tadi Ibu jelaskan gitu ya. Nah, dari saat kita sudah mengatur aperturnya, shutter speed-nya, ISO-nya gimana, nah, itulah jadilah exposure gitu. Nah, jadi exposure itu didapat saat kita telah mengatur aperture ketiga ini gitu ya, aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, exposure sendiri terbagi menjadi dua gitu ya, yaitu overexposure dan underexposure. Nah, overexposure itu dari over saja udah terlihat gitu ya, kalau itu terjadi karena sensor terlalu banyak menangkap cahaya atau kamera kelebihan cahaya, kamera terlalu menerima banyak cahaya. Nah, jadi foto menjadi terlalu terang atau objek yang akan kita foto itu jadi terang banget. Nah, terus under sendiri di bawah kita tuh kekurangan cahaya, jadi terlalu sensor menangkap terlalu sedikit cahaya, jadi gambar dan foto menjadi gelap. Nah, jadi pentingnya exposure itu apa, Bu? Nah, pentingnya exposure itu kita harus bisa menyeimbangkan antara aperture, shutter speed, serta ISO sendiri sehingga tidak terjadi overexposure ataupun underexposure. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari overexposure sama underexposure. Nah, kita bisa lihat sendiri. Di sini underexposure night fotografi. Nah, di sini Ibu kasih contoh dari night fotografi. Yang pertama, kenapa sih ini bisa disebut under? Kenapa sih, Bu? Kan padahal ada Bu auroranya di sana gitu ya. Nah, padahal kenapa disebut under? Karena ini depannya nggak kelihatan. Ini sebenarnya hitam ini tuh apa gitu kan? Kita nggak bisa ngelihat apa-apa, cuman ngelihat ininya aja gitu ya. Cuman jadi hanya tersampaikan pada auroranya saja gitu. Jadi ini kurang cahaya gitu. Nah, sedangkan di sini overexposure. Kenapa bisa disebut overexposure? Karena semuanya kelihatan dan tidak terlihat detailnya gitu ya. Nah, beda nih kayak yang well exposed. Nah, ini tuh exposure yang istilahnya disebut pas atau bisa kita bisa lihat auroranya, kita bisa lihat ininya batu-bebatuannya, bisa lihat air terjunnya, bisa lihat cahaya di sininya. Jadi semuanya terceritakan dengan baik gitu ya. Foto ini tuh bisa terceritakan dengan baik sehingga orang yang melihat gambar ini tuh bisa tahu gitu kalau ini tuh sedang foto naik fotografi, ada auroranya, ada ininya, itunya gitu. Dapat dimengerti anak-anak? Bisa dimengerti, Ibu. Oke. Berarti ngerti ya tentang exposure ya? Oke, Ibu. Oke. Ngerti, Bu. Siap. Kita lanjut lagi ya. Nah, oke, berarti udah selesai ternyata materi Ibu.